Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semuanya yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Mari kita satukan hati kita akan berdoa menghadap Tuhan. Kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu. Kami ada hingga saat ini dalam kondisi yang sehat dan tidak kekurangan apapun. Kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah kami hari ini. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang datang dengan segenap hati-Mu untuk memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mengurapi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan pujian ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kita senantiasa memuji-muji Tuhan dan meninggikan nama-Nya. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
setiap waktu ya Bapa. Meninggikan nama-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengan Tuhan, manis Kau dengan Tuhan, manis Kau dengan Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sekali lagi katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu ya Tuhan, setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hati kami bersuka karena-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, untuk setiap berkat-Mu dalam hidupku. Kami mau bersyukur ya Tuhan, kami mau bermazmur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, we worship You Lord. Kami bersyukur buat kasih-Mu, sungguh besar setia-Mu ya Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, selalu baru setiap hari kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Inilah yang ku renungkan ya Tuhan, dekat dengan hati-Mu. Jemaat Tuhan, sekali lagi mari kita tinggikan Tuhan.
Allah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan, ajaib Engkau dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak ditinggikan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah
tepuk tangan bagi Tuhan kita yang maha besar. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Biarlah hati kita menjadi tanah yang paling subur untuk kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Berkati pemberitaan firman-Mu ini ya Bapa. Pakai hamba-Mu ini boleh menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudaraku sekalian. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
Di dalam Alkitab ada setidaknya 2 tokoh penting, 2 tokoh yang memiliki kehidupan yang agung, yang mulia, yang bisa juga kita jadikan sebagai teladan, role model. 2 tokoh yang disebut secara eksplisit memiliki sifat lemah lembut. Tokoh yang pertama adalah Musa dan tokoh yang kedua adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Tentang Musa, Alkitab berkata, adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Jadi Musa pada zaman itu orang yang memiliki sifat lemah lembut lebih dari semua orang yang hidup pada zamannya. Kemudian tentang Yesus Kristus, Paulus mengatakan, aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Sifat lemah lembut ini juga disejajarkan dengan ramah. Yesus sendiri mengatakan dalam Matius pasal 11 ayat 29, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kadang-kadang juga sifat ini disejajarkan dengan rendah hati. Di kesempatan lain juga disejajarkan dengan sabar. Apa tanda seseorang memiliki sifat lemah lembut ini? Pertama, orang yang lemah lembut mampu mengelola kemarahannya. Orang yang seperti ini bukan tidak bisa marah atau tidak pernah marah. Juga bukan orang yang mudah marah, sedikit-sedikit marah. Tetapi orang yang mampu mengelola kemarahannya. Dia hanya akan marah untuk alasan yang penting, yang prinsip. Dia tidak akan marah kalau untuk hal-hal yang sepele, yang remeh, yang tidak prinsip. Apalagi kalau itu hanya hal-hal yang mengusik ego atau harga dirinya. Dia tidak akan marah. Itu salah satu ciri orang yang mampu mengelola kemarahannya. Banyak orang memang kadang-kadang seharusnya marah, dia malah nggak marah. Dia memilih diam karena takut nanti kemarahannya melukai orang dan dia dibenci sama orang. Dia pengen menyenangkan semua orang. Dia mau cari aman gitu. Ada juga orang begitu. Yang seharusnya marah malah nggak marah, malah diem. Atau sebaliknya. Yang seharusnya diem, tenang, malah ngamuk-ngamuk. Nggak jelas. Itu berarti dia tidak mampu mengelola kemarahannya. Sering terjadi orang marah untuk hal-hal yang sangat sepele. Misalnya dia marah karena tempat duduknya di gereja diserobot sama orang. Dia ngamuk, dia marah. Dan saya pernah dalam satu ibadah tertentu, saya dengan teman saya selesai ibadah ada sedikit keributan kecil. Saya pikir ada apa ya? Sampai salah satu orang menyebut pembicaranya akan lapor kepada pembicara atau kepada gembalanya bahwa itu seolah-olah tempat duduknya begitu. Ya memang saya perhatikan kalau saya ikut acara tersebut, orang itu selalu duduk di situ. Dan ketika mungkin dia telat, ada orang lain masuk, dia marah dan dia tidak langsung luapkan marahnya saat itu, lagi ibadah. Tapi selesai ibadah, dia ngamuk. Ada juga kadang-kadang karena tempat parkirnya diserobot sama orang, dia ngamuk. Ada orang yang marah misalnya karena waktu menyebut namanya, gelarnya tidak ikut disebutkan. Misalnya STH, MTH, DTH, profesor, ya, doktor, kabulator kalau ada mungkin. Ada orang yang seperti itu dan
Saya sebutkan cerita-cerita seperti ini, contoh-contoh, ini bukan hanya sekedar contoh yang tidak ada dalam kejadian nyata. Ini banyak kasus terjadi dan mungkin saudara adalah orang yang juga melakukannya atau menyaksikannya. Ada orang misalnya marah karena merasa dipermalukan, direndahkan di depan orang banyak. Disuruh mindahin kursi, misalnya dia ngamuk, dimarahkan, disuruh mindahin kursi di depan orang. Disuruh ngepel, disuruh nyapu di depan orang. Disuruh ambil piring, disuruh cuci piring di depan orang banyak. Dia marah, dia merasa harga dirinya diusik. Kok kamu gak hormati saya sih? Kadang cuma disebut namanya di depan orang juga marah. Karena mungkin tidak disebut dalam arti ada pak, ada mungkin sebutan tambahan untuk penghormatan di sana, ibu gitu. Dia marah. Ada orang-orang yang seperti itu dan saya berharap Bapak Ibu Saudaraku sekalian kita tidak marah hanya gara-gara hal-hal yang sepele seperti itu. Ada orang yang misalnya juga marah dalam pelayanan, ditempatkan di tempat-tempat yang dianggap ya rendah. Dianggap tidak ada posisi penting. Masa pelayanan saya suruh jemput-jemput orang doang? Ada yang merasa tersinggung kalau pelayanannya di gereja cuma nata kursi, panitia, bagian, perlengkapan. Saya maunya ketua. Ketua ini, ketua itu. Tapi kalau cuman suruh bagian perlengkapan atau bagian beres-beres ruangan mah gak perlu saya. Ada juga orang yang ngamuk marah luar biasa karena merasa diabaikan. Merasa dilupakan, merasa dilewati. Mungkin waktu salaman tidak dilihat. Ya silahkan sambil ngomong sama yang lain. Dia kirim pesan tidak dibaca pesannya. Atau dibaca tapi gak dibalas. Marah juga. Saudaraku sekalian. Kemarahan seperti itu adalah kemarahan yang tidak berkualitas tinggi. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun punya kesabaran. Punya penguasaan diri. Punya keterampilan mengelola jenis kemarahannya. Apalagi kita. Jangan sampai orang yang tidak mengenal Tuhan di luar sana meremehkan kekristenan karena orang Kristen itu gak pernah diajarkan hal-hal yang sifatnya moralitas, etika, kebenaran di gereja. Janganlah kita marah karena hal-hal seperti itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tapi kalau hal-hal prinsip kita boleh marah dan mungkin harus marah. Tapi tentu dengan cara yang baik. Sifatnya mendidik. Ucapan yang keluar dari mulut kita waktu marah juga terkontrol. Tidak melukai baik dalam arti ucapannya keluar kata-kata yang kotor. Maupun melukai dalam arti kita main tangan. Ada juga Bapak Ibu sekalian, ada orang yang misalnya marahnya itu tidak lewat kata-kata. Dia diam tetapi dia marah dan menyimpannya, kepahitan. Itu contoh juga kemarahan yang tidak baik. Nah, di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudaraku sekalian ada satu contoh yang sering saya sebut juga dalam khotbah-khotbah saya. Orang yang secara eksplisit memang tidak disebutkan dalam satu ayat punya sifat sabar. Atau punya sifat lemah lembut. Tetapi orang ini sebenarnya punya sifat lemah lembut kalau dilihat dari tanda-tanda atau gejalanya. Orang tersebut adalah Daud. Daud waktu dia dilupakan oleh bahkan ayahnya sendiri tidak diikutkan dalam kontes pemilihan raja di rumahnya. Dia tidak marah. Waktu dia disuruh pergi membawa makanan ke abang-abangnya.
yang ada di medan perang. Dia juga tidak marah waktu dicurigai sama abang-abangnya. Bahwa dia punya maksud tertentu datang bawa makanan itu. Dia nggak marah. Waktu dia disepelekan, diremehkan pengalaman dan keterampilan perangnya oleh Saul, oleh pemimpinnya sendiri, dia tidak marah. Waktu dia dibully, dihina oleh Goliat, dia tidak marah. Daud marah kapan? Daud marah ketika nama Allah Israel dihina, direndahkan di sana. Itulah yang menjadi dasar Daud marah. Tapi untuk hal-hal lain Daud tidak marah. Itu kehebatan Daud. Orang seperti Daud itu orang yang luar biasa. Ini contoh orang yang punya sifat lemah lembut dan punya kemampuan mengelola kemarahannya. Termasuk waktu ditegur oleh Nabi Nathan, walaupun dia seorang raja yang punya kuasa, dia juga gak marah. Dia berkata, aku orang berdosa, aku telah berdosa kepada Tuhan. Dia tidak membela diri dan tidak marah juga sama Nabi Nathan. Termasuk waktu dikutuki Simei, dia tidak marah. Kadang-kadang kalau kita bisa terbalik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau untuk urusan ego kita, diri kita cepat sekali marah. Tapi kalau urusan nama Tuhan yang dilecehkan, direndahkan, kita baik-baik saja, kita tidak marah. Kalau diri kita diabaikan, diri kita tidak diperhatikan, kita marah. Tapi ketika pekerjaan Allah diabaikan, tidak diperhatikan, kita baik-baik saja. Ada yang salah dengan sifat kita. Belum tumbuh sifat lemah lembut dan mencintai Tuhan. Itu tanda atau gejala orang yang lemah lembut. Yang pertama, mampu mengelola kemarahannya. Kemudian tanda yang kedua dari seorang yang memiliki sifat lemah lembut adalah dia punya respon yang baik terhadap firman Tuhan. Respon seseorang terhadap firman Tuhan itu bisa mempengaruhi keselamatan jiwa orang tersebut. Itu dicatat di dalam Alkitab. Yakobus misalnya mencatat, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ketika kita meresponi firman dengan sikap lemah lembut, dengan hati yang benar, firman itu menyelamatkan jiwa kita. Dan sebaliknya ketika kita menggampangkan firman, itu dampaknya juga besar bagi jiwa kita. Orang yang lemah lembut menghormati firman Tuhan. Orang seperti itu tidak perlu harus ditakut-takuti dulu dengan hal-hal tertentu supaya dia menerima firman. Oh, kalau kamu gak menerima firman dengan sikap yang benar, nanti kamu masuk neraka, kamu dihukum, kamu gak diberkati. Nanti di kiamat kamu gak diangkat, baru orang takut. Sikapnya, respeknya sama firman Tuhan bertambah. Orang seperti itu bukan orang yang lemah lembut. Apalagi kalau firman yang diterima, firman yang dicari, firman yang dibaca juga dipilih-pilih sesuai dengan seleranya. Orang yang punya sifat lemah lembut tidak pilih-pilih firman, dia membaca, mendengar firman sesuai dengan kebutuhan rohaninya. Bukan sesuai dengan keinginannya. Dia mendengar apa yang harus ia dengar, bukan apa yang ingin ia dengar. Orang-orang yang hanya mau mendengar firman dari apa yang ingin dia dengar, orang-orang seperti itu belum memiliki sifat lemah lembut. Salah satu contoh jemaat yang memiliki sifat ini adalah jemaat di kota Berea. Orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan di kota itu, ditulis dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 11, memiliki respon sikap yang baik, sikap yang luar biasa terhadap firman Tuhan.
Disebutkan demikian, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati dan juga setiap hari terus menyelidiki kitab suci. Hatinya rela dan juga rajin untuk belajar firman Tuhan. Orang seperti itu adalah orang yang memiliki hati atau sifat lemah lembut. Tuhan mau terhadap firman Tuhan kita seperti itu. Jangan mencari firman Tuhan hanya untuk membenarkan perbuatan kita yang salah, untuk mencari pembenaran diri. Tetapi carilah firman Tuhan yang memandu kita, menuntun kita untuk bisa hidup benar di mata Allah. Tanda yang ketiga dari seorang yang memiliki sifat lemah lembut adalah kelihatan dari reaksinya terhadap kritikan atau nasihat. Orang-orang yang lemah lembut memiliki hati yang lentur, hati yang elastis, yang mudah untuk terima masukan, dikritik tidak cepat marah atau tersinggung. Orang-orang seperti itu menyadari bahwa dirinya memang banyak kesalahan. Ada hal-hal yang memang harus ditata, diluruskan di dalam hidupnya. Dia tidak marah hanya karena dikritik, walaupun bahkan cara-cara mengkritiknya itu mungkin tidak enak di telinganya. Contoh di dalam Alkitab, saya kembalikan ke Daud juga lagi. Daud ini pernah dikutuki, pernah dimaki oleh Simei, salah satu dari anggota keluarga Saul yang kepahitan sama Daud. Bahkan sambil dilempari batu, tapi Daud tidak marah. Salah satu ajudannya Abisai sempat ngomong, apa saya parang saja, apa saya bunuh saja orang itu. Tapi Daud tidak mengizinkannya. Biarkan, kata Daud. Mungkin saja Tuhan mau berbicara kepada saya melalui orang itu. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Daud bukan hanya tidak marah tetapi bisa menerima kritikan, kutukan, bahkan cacian, makian, dan seolah-olah dia menganggap itu cara Tuhan berbicara kepadanya. Ini orang yang lemah lembut. Kadang kita berdalih, kadang kita bilang, ya aku mau sebenarnya terima masukan, terima kritikan, terima nasihat. Tapi caranya itu loh saya gak suka itu. Atau ya tapi jangan dialah yang ngasih masukan, jangan dialah yang ngasih kritikan. Jadi kalau orangnya itu misalnya punya posisi, punya kerohanian tertentu, baru dia mau terima masukan dari dia. Kalau orang sepele ya, orang rendahan, pegawai, sopir, atau mungkin orang yang tidak dikenal yang tiba-tiba melabrak dia marah luar biasa. Orang seperti itu tidak mengerti arti pembentukan Tuhan. Bahwa Tuhan bisa membentuk, bisa berbicara kepada kita bukan hanya lewat firman Tuhan. Bahkan Tuhan bisa berbicara lewat orang-orang yang menyerang kita, menjahati kita, memberikan masukan-masukan yang menyakitkan buat kita. Dan pemimpin-pemimpin besar dalam sepanjang sejarah sebenarnya kita bisa lihat juga. Mereka adalah orang-orang yang terima kritikan, dihujat, direndahkan, tapi mereka tidak pernah marah atau sampai kehilangan kontrol, kehilangan kendali. Musa selain Daud juga sama. Tuhan kita Yesus Kristus apalagi. Kemudian tanda yang keempat dari seorang yang memiliki sifat lemah lembut adalah orang tersebut memiliki kesabaran menghadapi orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu itu bisa saja orang-orang yang memang benar-benar menjahati kita. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kita. Menganiaya kita. Dan kepada mereka Alkitab mengajarkan supaya kita mengikuti teladan para nabi, kesabaran para nabi. Yang walaupun dianiaya,
mengalami berbagai macam penderitaan, aniaya, dia tetap sabar. Tetapi juga sabar kepada orang-orang yang mungkin tidak jahat sama kita. Mungkin tidak melakukan hal-hal yang menyakiti kita, tapi menjengkelkan kita sikapnya. Banyak kekurangan. Di mata kita pokoknya gak bener deh semua. Mungkin itu pasangan kita, anak kita, tetangga kita, teman gereja kita, pemimpin kita, jemaat kita. Rasanya itu kita pengen marah. Kenapa? Kok orang itu gak pinter sih? Kok orang itu lemot sih? Kok orang itu pelupa sih? Kok orang itu hitung-hitungan sih? Orang itu pelit sih? Banyak yang lain yang kita anggap bahwa orang itu banyak kekurangan. Walaupun gak jahati kita secara langsung. Dan orang yang punya sifat lemah lembut itu bisa sabar sama orang-orang seperti itu. Dan Tuhan kita juga mau kita seperti itu. Kalau kita sabar sama orang yang dewasa, matang, pinter, cerdas, kaya, ya wajar. Tapi kalau orang itu betul-betul lemot, betul-betul misalnya menjengkelkan kita, tapi kita masih sabar. Itu kesabaran yang Tuhan mau kita miliki. Berkat apa yang dijanjikan untuk orang-orang yang sabar? Tuhan mengatakan mereka akan memiliki bumi. Terjemahan lain, karena seluruh dunia yang luas ini akan menjadi milik mereka. Ini artinya orang-orang seperti ini akan dipermuliakan Tuhan. Sejahtera hidupnya, berhasil. Akan menjadi pemimpin besar dan menjadi teladan. Dan itu telah dibuktikan oleh Musa, oleh Daud, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang yang punya sifat lemah lembut adalah orang-orang besar di sepanjang sejarah. Sejarah memang mencatat, saudaraku sekalian, orang-orang yang besar, pemimpin-pemimpin yang hebat adalah orang-orang yang bisa mengendalikan, bisa memanage amarahnya. Bukan orang-orang yang gampang marah atau tidak bisa marah. Orang yang juga gampang terima masukan, kritikan. Dan orang yang sabar dalam menghadapi tekanan dan orang-orang yang menjengkelkan dia. Tuhan kiranya menolong kita sekalian untuk memiliki sifat lemah lembut ini. Amin. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Engkau mengingatkan kami untuk kami punya sifat lemah lembut. Tolong kami untuk kami bisa mengelola kemarahan kami. Supaya kami tidak marah untuk hal-hal yang sepele. Dan kalau seharusnya memang kami marah, biarlah kami marah karena hal-hal yang prinsip untuk kepentingan kerajaan-Mu. Kami juga diingatkan untuk senantiasa punya respon yang benar terhadap firman-Mu. Punya hati yang terbuka, rajin dan tidak pilih-pilih firman. Kami juga punya reaksi yang benar terhadap kritik ataupun nasihat. Kami tidak menjadi marah dan membalas dengan kritik. Kami menganggap bahkan itu sebagai cara Tuhan berbicara kepada kami dan kami sabar. Baik kepada orang-orang yang menjahati kami maupun orang-orang yang tidak jahat terhadap kami tapi mempunyai banyak kekurangan yang membuat kami kesal, membuat kami jengkel. Tuhan tolong supaya kami punya kasih-Mu dan kasih itu sabar dan itu kami terapkan dalam hidup kami. Berkati firman-Mu, jadikan ini menjadi panduan dalam kehidupan kami melakukan kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hatimu, kedangkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi dengan penyertaan Roh Kudus akan memimpin, menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang berkati kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.